ternyata menurut Kementerian Haji Arab Saudi yang mendaftar dan sudah diverifikasi, sudah diterima pendaftarannya ya, bukan diterima untuk melaksanakan hajinya, tapi diterima pendaftarannya. Ya, maaf, itu berarti mungkin termasuk saya dan Ustaz Muhammad. Iya, aku dapat juga. Oh ya, betul. Ya. Ternyata sebanyak 558.000 orang. Dan kemarin menyampaikan 3 jam. Untuk Allah pastinya seberapa? Apanya yang 3 jam itu apa? Untuk pembayaran. Setelah mendapatkan SMS. Oh. Ya, jadi setelah mendapatkan SMS harus segera melakukan proses, yaitu membayar paket yang dipilih. Nah, kalau tidak, mungkin kalau setelah tidak membayar dari batas waktu akan secara otomatis tercancel dan mungkin akan memilih orang yang akan berikutnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Muhammad Kurdi, dan sekarang alhamdulillah saya bersama teman-teman di sini ada Sahabat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Faiz Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kembali masuk ke channelnya Ustadz Kurdi, Muhammad Kurdi ya. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin, amin. Dan ada tuan rumah ini sebetulnya di rumah Ustadz Muhammad Sofiawi sekarang. Ini masih belum dibereskan ini kita. Baru selesai acara tasyakuran akikah dari subscriber. Ya. Dan terima kasih sebelumnya juga kepada Aki Muhammad Kurdi, kepada teman-teman juga yang sudah mau berkenan hadir, meluangkan waktunya ke tempat kami. Sama-sama Aki, sama-sama Aki. Dan kita ini sekarang alhamdulillah dari 3 kota di Arab Saudi berkumpul di sini. Betul, 3 kota ya, benar. Ada yang dari Jeddah, Taif, Mekah. Kita sendiri di Mekah. Alhamdulillah, welcome ya Aki di kota Mekah. Welcome. Penyambutannya apa ini? Penyambutnya alhamdulillah luar biasa. Kepala kambing 2 langsung kita tampilkan dulu ya. Sudah habis ya. Sudah habis alhamdulillah. Dan yang akan kita bicarakan sekarang bukan masalah kambing Aki. Karena banyak teman-teman yang masih bertanya, walaupun kita semua sudah bikin konten tentang haji ya, masih banyak, bahkan sampai WA ke saya, sampai DM Instagram secara khusus menanyakan tentang pelaksanaan haji tahun ini. Dan itu saya kira wajar ya, karena teman-teman yang di Indonesia bukan hanya 10.000 atau berapa ribu orang yang menunggu kepastian haji, dan ternyata ya tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Dan alhamdulillah untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang selalu ditanyakan kepada kita semua, sekarang ada pemateri khusus tentang haji. Dan itu memang di bidangnya tentang haji. Walaupun kita semua ini memang di bidang haji ya, haji umroh. Ustadz Sofi sebagai mutawif, Ustadz Faiz ini udah komplek kalau Ustadz Faiz ini bukan hanya. Karena beliau ini tangan kanannya konsul haji. Bukan tangan kanan sih. Bahkan kemarin saya sering bertugas di haji ya. Makanya. Ya, salah satu kenapa disebut tangan kanannya, kemarin juga umroh beliau ini yang membantu. Makanya saya malam ini mau bikin video sama Ustadz Faiz Selamat, bukan apa-apa. Kata orang Madura itu, kalau orang ngumpul sama orang penjual minyak wangi maka akan harum. Kalau Ustadz Faiz selalu dengan konsul haji, pastinya tentang haji pasti banyak bocoran, pasti banyak tahu. Nah sekalian biar pemirsa juga pada tahu, yang sering ditanyakan itu Ustadz Faiz, seperti apa pelaksanaan haji tahun ini? Masih ditanyakan. Mungkin untuk yang sudah tinggal di sini udah tahu semua kan, seperti apa pelaksanaannya dan bagaimana udah tahu. Tapi untuk teman-teman yang Indonesia, rata-rata subscriber kita, penonton video-video kita, mungkin banyak yang masih belum tahu, yang penasaran. Apalagi hari ini ada kabar tentang penerimaan jamaah haji tahun ini. Nah itu bagaimana Ustadz Faiz? Oke, terima kasih. Ini sebelumnya saya menjawab dari pertanyaan dari awal ya. Bahasanya memang benar banyak orang ingin mengetahui tentang informasi haji ini. Karena kenapa? Karena ini memang ibadah yang sangat sakral yang dilakukan hanya setahun sekali ya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Dan ini menyangkut ratusan ribu bahkan jutaan jemaah yang ingin melaksanakan haji. Dan selain itu ini adalah rukun Islam yang kelima. Tentu mengenai haji menjadi pertanyaan dari banyak orang. Oleh sebab itu kebetulan
saya adalah salah satu yang sering bertugas di saat pelaksanaan ibadah haji. Karena sering bertugas, maka saya juga banyak mengenal orang-orang yang memang berkompeten di bidang haji ini. Salah satunya yaitu saya anggap orang nomor 1 di Arab Saudi yang memang mengurusi di bidang hajinya, yaitu Konsul Haji Dr. Endang Jumali. Dan alhamdulillah kemarin di saat 1 hari setelah penutupan pendaftaran untuk jemaah haji tahun 2021, ternyata sahabat 60.000 yang dikhususkan untuk warga negara yang ada di Arab Saudi, baik itu mukimin atau orang Saudi asli, ternyata harus mendaftar juga, tidak sembarangan langsung diterima. Dan kemarin setelah 1 hari penutupan, saya langsung menanyakan kepada Konsul Haji yang selalu memonitor ya perkembangan di sini. Ternyata menurut Kementerian Haji Arab Saudi yang mendaftar dan sudah diverifikasi, sudah diterima pendaftarannya ya, bukan diterima untuk melaksanakan hajinya, tapi diterima pendaftarannya. Ya, maaf, itu berarti mungkin termasuk saya dan Ustaz Muhammad. Iya, juga. Oh ya, betul. Ternyata sebanyak 558.000 orang. Jadi lebih setengah juta ya. Lebih dari setengah juta. Padahal yang ingin diterima sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah yang ada di Arab Saudi hanya 60.000 orang. Jadi hampir berapa? 300 kali lipat ya. Berarti 12% yang diterima kalau 60.000 dari 500.000. Bukan 12%, tapi hampir kalau 100% aja kan 120. Ini sampai 500, hampir 300 sampai 400% orang yang mendaftar, lebih banyak daripada yang akan diterima. Yang mendaftar yang diterima, yang 12%. Ya, jadi saya sempat menanyakan itu dan ternyata Pak Konsul sendiri menyatakan bahwasannya memang benar yang mendaftar sudah lebih dari setengah juta yang saya barusan katakan, dan itu pun nanti akan diseleksi sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji yang ada di sini. Selain memang harus umur 18 sampai 65 tahun dan juga harus sehat fisik dan juga sudah divaksin baik yang 1 kali atau yang 2 kali. Yang 1 kali harus setelah 15 hari masanya ataupun yang 2 kali, dan 5 tahun sebelum harus memang tidak pernah melaksanakan haji 5 tahun sebelumnya ya. Tidak pernah melaksanakan haji, dan tentunya pertimbangan-pertimbangan finansial menurut beliau dia mampu atau tidak untuk membayar paket yang diberikan oleh Arab Saudi yang dari 16.000, ada yang berapa Ustaz? Antum tahu sendiri kan, yang termurah katanya sekitar 12.000 sekian. Anggaplah termurah sekitar 60 jutaan ya. Dengan pajaknya itu. Dengan pajaknya. Dan nanti menurut beliau bagi yang diterima yang 558.000 ini dan yang diterima lagi setelah diseleksi menjadi 60.000 akan mendapatkan SMS atau pemberitahuan dari Kementerian Haji atau dari sistem yang sudah mendaftar, dan itu akan diberikan kesempatan untuk memilih paket dan pembayarannya. Nah, saya mau nanya, udah dapat SMS belum? SMS dari STC yang ada. Setiap hari kalau di STC promo paket. Betul. Dan memang benar, saya juga di waktu itu saya ada kesempatan untuk bertanya kepada beliau apakah ada orang Indonesia Pak yang mendaftar. Ternyata beliau mengatakan banyak, namun tidak bisa menentukan berapa orangnya. Yang jelas banyak, termasuk Pak Konsul sendiri mendaftar, dan teman-teman yang dari KJRI juga ada yang mendaftar. Dan mungkin kalau saya mendengar mungkin termasuk antum juga ya yang sudah mendaftar dengan sebentar lagi. Tadi antum menyampaikan yang menjadi salah satu pertimbangannya adalah finansial. Berarti kalau supir kan gajinya nggak besar. Dalam artian finansial itu mampu bayar atau tidak gitu. Iya. Jadi seleksi terakhir mungkin ya, wallahu a'lam, seleksi terakhir setelah beliau dinyatakan diterima akan dapatkan SMS, diberi waktu 3 hari, mulai hari ini ya. Ya, dari hari Jumat beliau mengatakan untuk melunasi
Jadi kalau tidak bisa melunasi paket yang dia pilih, maka secara otomatis akan gugur dengan sendirinya. Jadi bisa tercancel sendiri. Betul itu sekali. yang sudah diterima. Iya, yang sudah Jadi mulai tanggal berapa? Tanggal 25 hari Jumat kemarin ya. betul. Mulai hari Jumat sampai tanggal 28. Berapa hari? Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu harus ngambil paket yang diinginkan, Ya, yang ya, dari sesuai tiga dengan paket itu. kemampuan dan tiga paket. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa pendaftar ini berhak untuk mengikuti tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu termasuk yang tergolong 60.000 itu. Berarti tahap ini bisa dikatakan sudah tahap persiapan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan haji, karena udah masuk tahap pembayaran. Betul. Berarti karena memang sekarang kan sudah tanggal 26 ya. 26 Juni kalau Arab 14-15an. 15 Dzulqa'dah, berarti ini tinggal berapa hari Kurang lagi? dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Betul. Tanggal 8 kan haji kan? Haji 8. Iya, kurang dari 1 bulan. Dan memang biasanya tanggal-tanggal segini ini jamaah kita orang Indonesia udah memenuhi kota Mekah dan Madinah. Ya, dan seharusnya tanggal-tanggal seperti ini saya sudah tidak bisa masuk Mekah. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tanggal-tanggal sudah mendekati di bawah 1 bulan mendekati haji, itu biasanya penduduk yang di luar kota Mekah tidak boleh masuk ke kota Mekah, kecuali memiliki izin atau tasrih. Nah, ternyata untuk sekarang karena memang ditutup untuk jemaah haji di luar, sehingga tidak terjadi kepadatan, maka saya bisa masuk di sini. Oh iya, itu juga informasi kepada pemirsa juga, mungkin yang di Arab Saudi juga ya. Jadi antum waktu masuk ke Mekah tadi nggak ada masalah, sama sekali tidak ada pemeriksaan, tidak ada. Yang dari Sumaisi juga. Cuman memang agak lebih ketat dari peraturan-peraturan sebelumnya dari petugasnya, tapi untuk pengecekan tidak ada. Antum kan dari Taif ya, Jerong kan? Betul. Bagaimana tidak dipertanyakan? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada pengecekan. Bahkan untuk pengecekan ihram, kan di Arafah ada pengecekan untuk orang yang menggunakan ihram, untuk dicek tasrehnya. Itu sama sekali tidak ada. Cuman yang paling ketat sekarang ini adalah Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram sendiri, bagi orang yang mau umroh itu ada 5 lapis dari pintu Masjidil Haram, bukan dari luar. Dari pintu Masjidil Haram sampai ke tempat tawaf itu ada 5 lapis pemeriksaan yang sangat ketat. Ustaz, yang sangat diperiksa itu apa Ustaz? Di situ izin tasreh, iqamah atau apa, tawakalna atau tasreh atau apa itu? Tasreh yang ada di Tamirna mungkin dicurigai takutnya tasreh itu di screenshot atau penggandaan dan sebagainya. Jadi diperiksa ini memang benar-benar asli dari Tamirna atau bukan gitu. Yang saya lihat seperti itu. Artinya kalau foto ketahuan, karena kalau foto digeser kan ganti ke foto yang berikutnya gitu. Iya. Nah Ustaz, satu lagi, masih banyak ya, bukan satu, masih banyak. Ada nggak dari konsul haji itu berapa orang Indonesia yang terdaftar, atau ada nggak orang Indonesia yang sudah terkonfirmasi diterima untuk menjadi jamaah haji tahun ini? Betul. Saya juga menanyakan seperti itu kepada Pak Konsul. Sudah saya upload di YouTube saya ya, di Faiz Slamet. Jangan lupa. Itu saya tanyakan apakah ada, pertama yang saya tanyakan apakah ada jatah dari 60.000 itu dibagi kota-kota untuk warga negara yang ada di sini ya, seperti Indonesia. Ya, seperti kuota haji lah. Kuota haji, misalnya dari 60.000 untuk warga Indonesia sekitar anggaplah 1% ya 1.000 atau berapa. Nah, sampai saat ini belum ada pembagian kuota itu. Dan saya tuh juga tanyakan apakah sudah ada yang mendaftar, benar ada mendaftar. Dan untuk informasi sudah diterima atau tidak, karena sekarang pemerintah Arab Saudi masih dalam tahap verifikasi, tahap penyeleksian, termasuk Pak Konsul sendiri belum mendapatkan informasi pastinya kemarin ya, waktu tanggal 24 saat saya wawancara, beliau sendiri masih belum mendapat konfirmasi atau SMS, karena menurut beliau hari pertama untuk konfirmasi hari Jumat. Hari Jumatnya itu. Sedangkan saya melakukan wawancara dengan beliau yaitu tanggal 24-nya, hari Kamisnya malam.
Jadi untuk saat ini masih belum ada konfirmasi ke konsul haji bahwa orang Indonesia yang akan diterima berapa orang, atau mungkin ada perwakilan dari konsul haji yang nanti akan ditugaskan yang untuk mewakili dari Indonesia itu belum ini ya. Belum ada, untuk hal itu belum ada. Ya mudah-mudahan ikuti terus video-video teman-teman yang ada di kita, dan juga ini konsul haji kan juga mendaftar, katanya beliau juga ingin menginformasikan, bisa hadir di channel beliau yaitu Majelis Jumali ya. Majelis Jumali, channel YouTube beliau adalah Majelis Jumali. Mudah-mudahan nanti ada kabar-kabar baik, informasi-informasi terbaru. Dan untuk sahabat-sahabati warga Indonesia yang mendaftar untuk menjadi jemaah haji tahun 2021, tidak ada salahnya untuk memberikan informasi terutama kepada kantor haji supaya supaya termonitor dan juga bisa sharing, dan bisa seandainya ada masalah-masalah kan bisa saling bantu seperti itu. Ya, kita juga mendoakan Ustadz Sofi karena uangnya sudah siap dikirim sama subscriber untuk membiayai haji Ustadz Sofi. Betul. Uangnya sudah siap dan Ustadz Sofi sendiri sudah daftar, mudah-mudahan diterima. Amin. Ya, karena ini menyangkut kepentingan bukan hanya Ustadz Sofi sendiri. Kita bersama juga. Bersama ya. Ada juga subscriber dan kita bersama. Minimal kita minta video sedikit yang dari bisa juga. Tapi Ustadz, sampai sekarang belum antum belum ada konfirmasi diterima atau tidak? Masih belum. Semoga aja, kan hari ini untuk pembayaran. Ya kalau mungkin nggak bayar kan, kalau ada yang mengatakan Pak Endang kemarin menyampaikan 3 jam. Allah pastinya seberapa? Apanya yang 3 jam itu apa? Untuk pembayaran. Setelah mendapatkan SMS. Ya, jadi setelah mendapatkan SMS harus segera melakukan proses, yaitu membayar paket yang dipilih. Nah, kalau setelah tidak membayar dari batas waktu, akan secara otomatis tercancel, dan mungkin akan memilih orang yang akan berikutnya lah, yang akan mungkin yang sudah lolos dari pendaftaran sebelumnya. Oh iya. Nah, saya berharap semoga saja dapat dari situ, karena di hari yang pertama saya masih belum mendapatkan, dan antum juga masih belum. Tapi ada keluarga saya yang mendapatkan, karena beliau tidak mampu untuk melaksanakan pembayarannya, ya tidak dibayar ya, tidak diambil kesempatan itu, tidak ditindaklanjuti gitu. Sebetulnya mungkin bukan hanya saya kali ya, dari sekian banyak orang Indonesia yang daftar, mungkin sama seperti saya, kalau keinginan haji sangat besar sekali dan berusaha untuk mendaftar, tapi semangat itu kurang begitu menggebu setelah saya mendapat list harga itu. Jadi sekarang setelah saya tahu harganya, kayaknya diterima juga belum tentu saya haji. Mungkin banyak juga orang yang seperti itu, Ustaz. Nah, makanya sampai membludak ya, sampai 558 itu. Ini pernyataan baru yang saya dengar langsung dari pendaftar. Ternyata beliau mendaftar dikiranya nggak bayar ya. Walaupun bayar mungkin sedikit ya. Harapannya setelah sampai di waktunya itu harga tidak seperti di awal. Harapannya ada turun harga ya. Jadi sahabat, memang seperti yang saya bicarakan tadi, memang banyak teman-teman itu mendaftar. Karena kenapa? Minimal dengan mendaftarnya kita sudah berniat untuk haji ya, dapat pahala haji juga kan, bisa juga dapat pahala haji. Apalagi mudah-mudahan ada kebijakan baru kan, sampai saat ini kan masih belum ada yang diterima nih, belum ada yang resmi pengumuman yang diterima siapa saja. Mudah-mudahan karena banyak orang tidak mampu bayar, bisa jadi digratisin kan, wallahu a'lam. Mobil khusus ekspatriat ya. Betul, wallahu a'lam. Karena tidak ada yang mustahil untuk hal itu ya. Terbukti apa? Tahun kemarin, tahun lalu, tahun 2020, saya sempat membaca sendiri jatah kuota yang diperbolehkan 10.000. Ya. Realitanya berapa? Hanya 1.000, itu pun gratis total. Tanpa bayar sedikit. Antum tahu nggak waktu itu ada pembayaran juga kan di awal? Ada pembayaran, awalnya informasi seperti itu, tapi ternyata waktu itu antum sempat lihat linknya nggak? Sempat. Saya melihatnya itu yang jelas jumlah kuota yang diperbolehkan 10.000 ya, mengenai dana-dana khususnya itu wallahu a'lam, ada yang mengatakan seperti hamlah-hamlah biasa lah.
ya antara 3.000 sampai 5.000, dan ternyata setelah saya lihat kenyataannya bukan 10.000 tapi hanya 1.000, dan itu pun gratis, bahkan fasilitas diberikan semua, baik makanan, hotel dan sebagainya, VIP semua. Nah, Anda sendiri buka linknya waktu itu, tulisan harga itu akhi 3.000, sekitar 3.500, 6.000, 9.000, terus sampai 12.000. Anda nggak jadi, karena waktu itu dalam puasa baru selesai lockdown itu. Oh, antum sempat daftar juga waktu itu? Bukan daftar sih, cuma lihat listnya. Oh, listnya aja harganya. Ya karena harga segitu nggak jadi. Betul. Saya juga yang bikin semangat daftar kemarin, walaupun sudah tahu bocoran ya edaran-edaran sedikit di grup-grup itu kan 3.600 sekian kan aturnya gitu tuh. Jadi tidak apa-apa saya daftar, siapa tahu kayak tahun kemarin, walaupun harganya sudah ada berita seperti itu kan, kenyataannya kan gratis. Siapa tahu seperti itu saya. Setidaknya harga turun kayak gitu. Ya. Tapi alhamdulillah pendaftaran gratis barusan. Pendaftaran gratis, yang diterima harus bayar. Tapi tidak menutup kemungkinan, kata Ustaz Faiz barusan, bisa-bisa nanti pas pelaksanaan itu gratis, betul. Betul, tidak ada yang mustahil dalam mustahil. betul. Lebih lagi pemerintah Arab Saudi selalu mengeluarkan peraturan terbaru, kayak awalnya 60.000 itu untuk 15.000 untuk negara Arab Saudi sendiri dan orang yang tinggal, kemudian 45-nya untuk dari luar negara. Tidak taunya berubah menjadi 60.000 itu untuk orang yang di sini dan orang yang tinggal di sini. Peraturannya sangat Ya siapa tahu ada dermawan yang membiayai semua. Gak ada yang mustahil ya kan. Udah jemaah haji ini, yang ini sudah saya tanggung semua, bisa jadi. Islam dan tanggung semua gitu. Jadi ini barusan saya sedikit mengklarifikasi ya. Yang jelas untuk pelunasan itu pembayaran ini ada dua versi ya. Mungkin entah saya yang salah mengutip atau Ustaz Sofi. Yang jelas di pembayaran itu ada waktu ya, ada waktu entah 3 jam atau 3 hari, pokoknya sekitar itu ya. Wallahu a'lam. Pokoknya lebih cepat lebih baik gitu ya. Ya mungkin itu saja Ustaz ya. Ustaz Faiz, Ustaz Muhammad Sofi dan sahabat salam, Ustaz Abdul Salam, sahabat salam ya. Semoga ini bermanfaat dan kita selalu positive thinking aja. Betul. Mungkin yang sudah diterima, sudah takdirnya panggilan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan semoga mampu membayar. Amin. Karena tidak sedikit bayarnya, antara 60 juta, 70 juta dan 90 juta. Betul. Itu bukan uang yang sedikit, dan semoga yang tidak diterima tahun ini bisa tahun depan, dan bisa mendapat ganti yang lain, pahala dari Allah yang sama dengan pahala haji. Khususnya teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Indonesia yang Masya Allah sudah 2 tahun tertunda ya, dari 2019, 2020 dan 2021 sampai sekarang masih belum bisa berangkat, dan ini mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Ya semoga mendapat pahala haji juga walaupun tidak berangkat, karena yakin niatnya itu baik untuk haji di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa sebelum mengakhiri video dikasih like, komen dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa mampir ke channelnya Akhi Muhammad Sofiawi. Faiz selamat. Sahabat salam. Akhirnya dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.